Halo, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini saya akan sedikit ngasih tahu ya kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang sedang proses ke Jepang ya. Sedikit gambaran. Kalau seumpamanya kita pergi ke perusahaan setelah di Jepang, kira-kira kita setelah pendidikan kira-kira kita harus ngapain ya kan. Nah, jadi intinya teman-teman, setiap perusahaan itu memiliki peraturan dan cara melayani kita, yaitu dengan cara beda-beda ya. Setiap perusahaan cara melayani kita beda-beda, peraturannya pun beda-beda. Nah, jadi teman-teman harus dipersiapkan mental dan fisik. Jikalau teman-teman di saat di Indonesia ngambil job dan kebetulan jobnya itu di Genba, nah ini teman-teman harus siap fisik ya. Karena setiap perusahaan itu beda-beda. Artinya di saat di satu perusahaan yang lain itu memberikan kemudahan kepada teman-teman ya, belum tentu perusahaan yang lain memberikan kemudahan juga ya. Itu artinya meskipun kita di Jepang, setiap perusahaan itu beda-beda ya teman-teman. Contoh kecil punya saya ya teman, saya job tagging dan saya ketika saya masuk, nah saya disambut dengan hangat, dengan baik ya. Nah setelah saya masuk, terus saya perkenalan. Nah setelah itu saya masuk kerja itu langsung di dalam pabrik teman-teman ya. Saya di pabrik itu melatih. Kalau tagging itu kan mengikat besi ya. Kalau di Indonesia itu mengikat besi kan pakai gecap, cap ya kan. Nah kalau di sini ini pakai HK. Jadi ke HK ini cukup diputar kayak gini, dia nanti nali sendiri. Nah di sana selama 1 hari saya belajar ngikat ya sampai betul-betul bisa. Nah setelah itu hari kedua setengah hari masih belajar ngikat. Nah habis duhur saya langsung kerja membuat besi, membuat bentukan besi. Kalau ukuran L, besi ukuran L ya saya membuat ukuran L dengan mesin ya, cara membengkokkan. Nah itu saya tadi, nah saya kerja udah 2 hari ini teman-teman. Jadi setengah hari itu saya udah mulai kerja cara membuat besi liter L itu. Dan alhamdulillah teman-teman, itu artinya perusahaan saya itu sangat memikirkan saya, memikirkan teman-teman saya. Karena apa? Karena itu tadi kita diberi kesempatan selama kurang lebih 5 bulan. Kalau kemarin sih ngomong antara 5 bulan 6 bulan kita kerja di pabrik ya. Nah setelah kalau 5 bulan selesai baru kita ke Genba. Nah ini artinya teman-teman, kalau seumpamanya kita awal datang sampai 5 bulan ini sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita ini musim panas teman-teman ya, luar biasa di Jepang. Ini panas betul. Kalau kita masuk ya, kalau kita masuk langsung kita di Genba, bayangkan alangkah capeknya ya, alangkah capeknya. Kenapa saya ngomong capek? Karena teman saya satu angkatan ini dia kerjanya di tagging ya, dia langsung di Genba teman-teman. Jadi dia ngangkatin besi ya kan, nali-nali tingkat di tingkat 5 gitu kan. Nah sangat berat teman-teman. Nah alhamdulillah sangat bersyukur. Makanya perlu sekali teman-teman itu memikirkan sebelum kalian masuk ke sini, harus teliti kira-kira ini perusahaan besar atau tidak. Kalau perusahaan besar, ini cara melayani kita ini luar biasa gitu loh ya,
luar biasa teman-teman. Dari mulai kita di apartemennya, kita per kamar satu, terus dikasih AC, terus dikasih kulkas ya, udah kayak gitu diberi karaokean. Tempat saya ada tempat masak, dapur, tapi itu dikasih tempat karaokean, TV-nya super besar. Kalau nggak salah TV-nya itu sekitar 42 in lebih kayaknya, orang gede banget. Nah setiap masak kita selalu diberi hiburan gitu loh. Nah terus masalah pelayanan kayak punya saya kemarin yang telah saya upload ya, sebelum video sebelumnya, saya diberi, baru datang saya langsung disuruh ke toko belanja ya, mulai dari sepatu, mulai dari kaos kaki, sapu, kaos lengan panjang itu 4, langsung celana lepis 2 ya. Nah terus jaket teman-teman, jaket, bayangkan, tak kasih tahu jaketnya. Nih ini jaket teman-teman, ini jaket ini sangat-sangat membantu buat seperti saya, tenaga kerja ya. Nah jaket ini, jaket bukan sekedar jaket, tetapi jaket untuk tenaga kerja, dia ada kipas anginnya. Jadi di saat kita musim panas, badan panas, terik panas, tapi badan kita ini serasa dingin ya. Ini saya dikasih 2 teman-teman nih, kalau nggak percaya. Ini udah tak buka nih, saya dikasih 2. Bayangkan kalau kita nemu perusahaan besar, alhamdulillahnya seperti ini tuh, dikasih 2. Nah dalamnya ini ada gesture, langsung ini adalah apa namanya lah, kalau kurang tahu kalau aku, intinya ini on off buat ngidupin kipas anginnya. Nah bayangkan kalau dapat perusahaan besar teman-teman, makanya teman-teman harus teliti nyari perusahaan ya. Jadi jangan asal sembarang ambil ya. Kalau memang teman-teman emang mau apa ya, segera berangkat, segera proses, pokoknya apa saja pekerjaannya oke. Nah itu artinya sudah beda. Jadi teman-teman yang penting udah berangkat, yang penting udah kerja, mau kerjanya seperti apa, siap saja. Nah ini sudah beda teman-teman ya. Nah itu artinya kalau teman-teman kayak gitu berarti siap capek ya nasib lah, nasib-nasiban seperti itu. Saya pun sebetulnya awal-awal juga ya, ini nggak ada niat, karena bahasa saya dulu alah nol ya. Sebetulnya saya nggak ikut, padahal saya udah dipanggil, siapa yang mau ikut ini, tapi saya merasa nggak enak kan, nggak lah. Nah tetapi karena temanku ini ngajak, ayolah mang, melo ayo, masalah bahasa gampang. Nah karena ada bahasa seperti itu dan diperbolehkan kepada sensei saya, ya udah saya langsung udahlah, tak niatin meskipun bahasa aku nggak bisa gitu kan, tak niatin. Dan alhamdulillah itu artinya apa, nasib-nasiban teman-teman ya. Saya juga awalnya nggak ada niat meneliti seperti apa perusahaannya ya, karena saya yang penting saya udah berangkat itu sudah alhamdulillah ya. Daripada lama-lama di Indonesia ngeluarin uang banyak nggak berangkat ya kan, lebih baik udahlah tak ambil aja. Nggak taunya alhamdulillah saya dapat perusahaan lumayan besar. Dan ini saya dikasih kaos juga teman-teman, kemarin udah kaos 4, ini kaos dalam ya dikasih 2, bayangin, gratis ya. Nah tak kasih tahu teman jaketnya ya. Oh iya, saya dikasih ini satu kresek banyak, kayaknya isinya nggak tahu berapa, dikasih. Tak kasih tahu jaketnya ya. Oke. Nah tak kasih tahu dalamnya ya, tak kasih tahu dalamnya ya.
teman-teman tahu. Oke, ini tampilan dalamnya seperti ini teman. Nah ini jaket, ini jaketnya ini. Oke, nah dalamnya ada kipasnya, ini kipas ya seperti inilah tuh. Ini nanti dirakit-rakit, jadi nanti dipasang seperti ini di jaket teman, nanti dipasang seperti ini. Ada cacasan, intinya sama lah kayak yang satunya. Oke ya teman-teman ya, nih tampilannya ini. Oke, ini kipasnya tuh kelihatan kan, ada dua teman-teman, sebelah kanan dan kiri. Nih ini sebelah kanan, itu tadi yang sebelah kiri kita pakai. Nah tadi mana ini? Oke, saya pasang dulu ya. Oke, kita hidupin on off nya. Lihatin ngembang teman-teman tuh. Jadi tuh, jadi di dalam ini anginnya, angin nyampe ke atas juga. Jadi semua ini terpenuhi. Jadi kalau kita ngerasa panas, badan kita ini selalu kena kipas angin gitu loh. Jadi enak gitu. Ini cocok sekali teman-teman ya. Cocok sekali kalau kita berada di Indonesia ya. Tapi nggak tahu di Indonesia udah ada atau belum. Tapi semua mayoritas pekerja di sini menggunakan seperti ini. Dan ini di perusahaan saya dikasih dua teman-teman. Kasih dua. Semua dikasih teman-teman. Nah ini kalau kita seperti ini anginnya udah fokus ke dalam bagian dalam sini ya. Kalau kayak gini kan dia cuma gitu kan, keluar. Kalau ini udah fokus ke kepala, ke rambut gitu. Ditutup dulu. Nah semua pakai seperti ini. Jadi karena cuaca sekarang itu lagi luar biasa panasnya ya di Jepang. Jadi makanya ini sebetulnya tadi saya baru dikasih ya, kan kemarin aku datang nih ya, mulai kerja kemarin. Nah hari kedua ini saya baru dikasih setelah habis duhur. Saya dipanggil oleh sacok saya, bos saya, suruh make. Saya kaget, wah saya dipakein gitu kan. Pokoknya bosnya luar biasa baik betul ya. Nah udah dipakein, terus gimana, enak gak gitu kan. Wah enak gitu, kayak gitu enak. Aduh pokoknya alhamdulillah ya, pokoknya sangat bersyukur untuk teman-teman. Oke saya matiin lagi. Pokoknya bersyukur teman-teman ya. Nah ini udah guys. Kalau punya perusahaan, bos yang baik ya harus banyak-banyak bersyukur lah. Karena di luar sana teman-teman kita sama-sama bekerja di Indonesia belum tentu merasakan hal yang seperti ini gitu teman-teman. Ya teman saya ini dia di Tobi, itu satu angkatan, satu asrama dulu
pas waktu pendidikan 1 bulan itu satu asrama. Nah kemarin berangkat ke perusahaan itu hari yang sama, di hari yang sama, jadi kita berangkat tapi beda perusahaan. Nah kemarin dia nelpon, dia mulai kerja kemarin dan dia baru datang ya teman-teman, suruh ngecor, bayangin di tingkat berapa gitu, panasnya luar biasa, baru datang sedep perkenalan langsung suruh kerja, langsung kerja di luar lapangan, langsung di Genba teman-teman. Nah ini hari kedua tadi dia suruh bawa cor-coran di tangga 3, oh iya di tangga 3 ke 5, jadi dia ngeteng teman-teman, bayangin ya. Itu perusahaan kecil menurut saya ya, jadi dia tidak memberikan fasilitas yang baik gitu. Tapi kalau perusahaan besar lebih mengutamakan apa, pekerjanya dibuat nyaman terlebih dahulu supaya dia semangat bekerja gitu kan. Nah biar nggak kabur. Nah contohnya kayak tempat saya, kalau kita kabur berarti udah dikasih keenakan kok kabur, ya berarti orang itu nggak merasa bersyukur ya kan gitu. Intinya perusahaan itu memberi kenyamanan supaya kita itu tidak kabur gitu. Makanya kalau di tempat teman saya ini sama saja, kalau nggak kuat mental ya, kebanyakan orang-orang Indonesia yang nggak kuat mental dia kabur, akhirnya apa, ilegal gitu. Karena yaitu tadi dia nggak kuat dengan cara dia gitu loh, dengan pekerjaan dia. Nah begitulah teman-teman ceritanya. Makanya sekali lagi untuk teman-teman, kita di sini, saya di sini saling mengingatkan ya, karena setiap perusahaan itu beda-beda dan memang betul-betul harus siap di mental. Yang dikhawatirkan kita dapat perusahaan yang tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Intinya ya kita sering banyak-banyaklah berdoa gitu, terus memperbaiki hubungan dengan orang tua kita yang sudah menikah, memperbaiki hubungan dengan istri, anak, semua diperbaiki hubungan. Karena apa? Kalau kita memperbaiki hubungan dengan anak ataupun ibu, dan ibu pun pasti akan ridho terhadap kita. Kalau sudah ridho, Allah pun akan ridho ya. Apa yang kita minta ya insya Allah akan diijabahkan keinginan kita gitu. Kalaupun kita tidak terlalu berharap ataupun tidak memikirkan hal itu, tapi secara tidak langsung orang tua kita telah mendoakan kita di rumah, istri kita yang mendoakan di rumah, akhirnya kita diberikan tempat-tempat seperti ini gitu. Nah intinya seperti itu teman-teman. Oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau teman-teman nggak percaya dengan omongan saya yang tadi masalah pekerjaannya keras, suatu saat kapan-kapan saya akan video call ya, saya akan rekam, saya akan kirimkan kepada teman-teman. Jadi teman saya ini baru datang langsung kerja di Genba teman-teman. Maksudnya di Genba itu di lokasi pekerjaan yang terbuka ya gitu. Oke, itu saja teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin komentar silakan komentar, dan jangan lupa subscribe ya, supaya saya secara pribadi senantiasa membagikan video-video yang bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Intinya sekali lagi, saya tidak ada niat sama sekali untuk ria ataupun pamer ya, karena bagi saya hal kecil buat apa dipamerin kan. Saya ekspresi seperti ini karena untuk memotivasi teman-teman bahwasanya banyak-banyaklah berdoa supaya kita dapat sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.